Aku tuh suka halu ngebayangin kalau misalnya aku tuh fasih bahasa Korea gitu. Kalau misalnya ditanya ada nggak masa-masa sulit gitu, kayak putus asa gitu belajar Korea, jawabannya ada. Nah, untuk tips belajar bahasa Korea, menurut aku ya, yang pertama itu kita bukan harus sih, akan sangat membantu kalau kita punya motivasi atau obsesi. Kalau kasusnya di aku adalah, aku tuh anaknya terobsesi banget belajar bahasa asing, terutama yang aku suka ya. Kalau misalnya ditanya ada nggak masa-masa sulit gitu, kayak putus asa gitu belajar Korea, jawabannya ada. Jadi waktu aku udah lulus topik 1, terus sekarang mau menuju topik 2, itu shock abis. Karena ada beberapa kosakata yang bikin shock gitu. Jadi yang biasanya aku belajar hakon gitu, moon, terus kayak cimde, yang gitu, yang simpel-simpel, tiba-tiba gencong cogro, gecok cogro, apaan gitu. Kayaknya apa gue nyerah aja ya gitu. Tapi karena balik lagi punya bensin yang full tank, gasolinnya full tank gitu. Karena aku terobsesi banget belajar bahasa Korea, kayak nggak ada koma, titik, harus bisa. Jadinya ya maju aja gitu. Jadi oke, yang kedua adalah kids mindset. Berpikir bahwa ketika aku belajar suatu bahasa yang baru, aku tuh anak kecil gitu di bahasa itu. Kayak misalnya kita belajar bahasa Indonesia waktu kita umur 2 atau 3 tahun gitu. Kita kan emang sih belajar dari buku juga kan, A, B, C, D, dan segala macam. Tapi kenapa kita lebih cepat berkomunikasi gitu? Karena belajar bahasa dari kontekstual. For example, kayak misalnya kita mengenal kata marah. Kita mengenal kata marah dari mana sih? Dari ekspresi, dari konteks, dari keadaan gitu kan. Kayak misalnya aku marah nih sama kamu, misalnya ibu kita marah gitu. Aku marah nih sama kamu. Nah, kita lihat situasinya. Oh, ibu marah tuh gara-gara tadi aku misalnya numpahin air gitu. Oh, berarti marah tuh itu ya ekspresinya seperti ini, intonasinya seperti ini. Itulah kenapa that's how we learn language as a kid gitu. Dan untuk bahasa Korea pun aku menerapkan hal yang sama gitu. Jadi aku adalah anak kecil di bahasa ini. Tuh, terus yang ketiga adalah being delusional. Jadi I think it's my thing. I love to imagine things. Aku tuh suka halu ngebayangin kalau misalnya aku tuh fasih bahasa Korea gitu. Sebelum aku bisa ya, sekarang juga nggak fasih-fasih banget sih, belum fasih-fasih banget. Cuman waktu masih belajar, waktu masih merangkak tuh aku selalu ngebayangin aku tuh bisa fasih loh bahasa Korea. Dibayangin aja gitu, ngehalu. Kadang-kadang aku ngebayangin, aku kan suka banget sama BTS gitu, apalagi suka sama Namjoon kan orangnya suka ngobrol deep talk gitu ya. Jadi aku suka ngebayangin aku tuh lagi deep talk sama Namjoon tapi pakai bahasa Korea gitu. Atau enggak aku ngebayangin diri aku sendiri di interview atau menginterview orang dengan bahasa Korea. Ya, just simply being delusional atau curhat pakai bahasa Korea, apapun itu. Oke, yang keempat adalah mulai dari grammar. Jadi kenapa mulai dari grammar? Kita memudahkan kita untuk mengerti bahasa secara kontekstual gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerti grammarnya, itu akan lebih mudah buat kita untuk mengekspresikan apa yang kita mau ngomongin gitu. Kalau vocab itu menurut aku bisa sambil jalan lah dihafalin gitu. Jadi that's why kenapa aku pertama kali belajar aku sangat menguatkan di grammar. Karena dari grammar itu kita muncul pemahaman, dari pemahaman itu muncul confidence, dan dari situ kita jadi berani gitu untuk ngomong atau misalnya untuk mempergunakan bahasa kita, bahasa asing yang kita pelajari. Yang kelima adalah make time for it. Jadi menurut aku at least 5 menit, 2 menit, 1 menit, atau 15 menit, 30 menit tergantung kesediaan dan kebutuhan kamu aja gitu. Se-urgent apa sih kamu belajar bahasa asing, dan ya luangkan waktu buat itu sih. Jadi luangin waktunya bisa belajar grammar, ngafalin vocab, atau misalnya juga bisa sama ngegame, ngehalu gitu,
Aku biasanya pakai gamenya Duolingo, kayaknya udah terkenal juga ya game Duolingo. Terus yang keenam adalah proper environment. Jadi ya bikin lingkungannya kita banyak terekspos sama bahasa asing yang lagi kita pelajari gitu. Jadi bisa juga kita ikut kursus, ikut komunitas, belajar sama temen yang lagi belajar bahasa Korea juga dan sebagainya macam. Atau ngubah pengaturan bahasa ke Korea. Banyak sih caranya untuk bikin environment kamu serasa pokoknya kamu tuh lagi ada di lingkungan orang yang berbahasa Korea gitu. Oke, last but not least, the seventh tips, my personal tips itu adalah teach it. Jadi ketika kita ngajarin sesuatu ke seorang, kita kan pasti belajar dulu ya. Kita pasti belajar dulu gitu. Jadi itu sangat membantu sih menurut aku gitu. Sebelum kita deliver something ke orang, kita harus mengerti dulu materinya. Jadi bisa jadi bentuk akselerasi dalam belajar berbahasa asing sih. Oke, segitu dulu ya, aku mau absen dulu. See you in next